bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 18 Juli 2022. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Renungan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dari Manila, Filipina, dengan tema Jangan Terus Meminta Tanda. Dan doa hari ini dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita hari ini dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami senantiasa mengucap syukur atas segala rahmat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami, secara khusus untuk rahmat kesetiaan yang senantiasa kami alami daripada-Mu. Engkau selalu setia berjalan bersama kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam setiap pengalaman yang kami alami dalam seluruh hidup ini. Kami mohon semoga Engkau selalu memampukan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau seperti yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Dikau Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42 dalam perikop tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga,
sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan terus meminta tanda. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, seringkali dalam doa kita berharap agar Tuhan segera mengabulkan permohonan-permohonan kita. Seringkali juga kita kurang menyadari bahwa pengharapan akan doa-doa kita segera terkabul itu adalah cara-cara kita untuk menuntut tanda dari Tuhan. Ini sebagaimana dikisahkan dalam penginjil hari ini. Sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang meminta tanda kepada Yesus terkesan sopan, bahkan sangat sopan. Terkesan ramah dan terkesan sangat masuk akal. Bahkan mereka menyapa Yesus sebagai guru. Namun ada maksud lain di balik sikap sopan dan sikap ramah mereka itu, yaitu mereka ingin mencobai Tuhan. Mereka tidak mau tahu bahwa sebenarnya Yesus sudah sering kali memberikan tanda dan mujizat, bahkan sangat banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu tidak mereka pedulikan karena ada maksud lain di balik permintaan tanda dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Mereka melakukan semua ini secara sadar, secara sengaja, karena mereka ingin mencari celah, mencari kesempatan di mana mereka bisa menolak Yesus. Sikap Yesus dalam menanggapi permintaan tanda dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat berbeda. Jawaban-jawabannya pun berbeda. Mereka lakukan itu bukan dari ketulusan, bukan dari suatu kebutuhan dan kepentingan kehidupan rohani mereka, tetapi mereka lakukan hanya untuk mencobai Yesus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Yesus menyapa kita melalui penginjil hari ini, bahwa kita harus terus percaya pada Tuhan tanpa harus meminta tanda. Kita pun harus sabar menantikan berkat-berkat dari Tuhan tanpa harus menghitung-hitung sudah berapa sering atau sudah berapa lama kita meminta dari Tuhan. Jika kita terus memaksakan kehendak Tuhan untuk menjawab permohonan-permohonan kita, itu artinya sama dengan kita menuntut Tuhan untuk memberikan tanda pada kita. Tingkatkan sikap pasrah, jangan terus meminta tanda. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu bersama kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami mohon semoga Engkau selalu memampukan kami untuk menjalankan setiap tugas dan pekerjaan kami dengan setia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit di mana saja mereka berada, semoga oleh kasih dan kemurahan Tuhan,
mereka semua yang sakit boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang saat ini sedang menghadapi persoalan, baik dalam keluarga, persoalan oleh karena pekerjaan, ataupun persoalan-persoalan pribadi lainnya. Semoga melalui doa-doa kita, mereka semua dapat menjalankan hari-hari hidup mereka dengan penuh sukacita, dan juga oleh karena doa-doa kita, mereka semua boleh memperoleh jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang selalu menciptakan keributan, terutama dalam negara kita tercinta ini. Semoga mereka semua disadarkan agar mampu menciptakan suasana damai dalam kehidupan bernegara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan hari berikutnya, dan kami akan selalu setia untuk menyapa setiap